bulan. Nah, terus lagi. Nah, jadi di sini sungguh sangat penting itu tadi ketika tadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu hanyalah salah satu redaksi pokok hadis mengenai al-fitrah. Ada yang fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi, ada yang fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi, di nasraninya dhisik au yumajisanihi. Ada lagi yang yuhawwidanihi au yusyarrikanihi, atau menjadikannya musyrik, au yukaffiranihi, atau menjadikannya kafir. Ini ketika bayi baru dilahirkan. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan dekernya. Dekernya meskipun guru-gurunya wapi, wong tuane belehar ya sok melenceng. Kalau anak sudah error, siapa yang bisa memperbaiki? Anak mulai menyimpang, siapa yang bisa memperbaiki? Mari kita lihat hadis yang lainnya lagi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Setiap anak itu dilahirkan dari al-fitrah sampai lisannya itu mampu berbicara dengan lancar. Nah, dalam satu hadis selanjutnya begini, fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia itu syakir, maknanya orang yang bersyukur, yakni tetap tegak di atas al-fitrah, atau boleh jadi dia itu justru sebaliknya, mulai condong kepada keburukan. Nah, ketika anak sudah rusak seperti itu, misalnya mulai error, siapa yang dapat memperbaiki? Mari kita perhatikan hadis yang lainnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa'abawahu. Jadi tetap kuncinya pada kedua orang tuanya. Ya, ingat sekolah itu bukan laundry. Nah, laundry cetok, metu mesin langsung bersih maneh, tapi anak tidak. Gurune mulang meh semaput, pengasane nang ngene apa nyampe rumah jare wong tuane, gurumu iki apa? Loh, begitu orang tua itu merendahkan guru, anak kehilangan kepercayaan pada guru. Begitu anak kepercayaan pada guru, berikutnya efeknya bukan pada guru. Anak juga kehilangan sikap hormat kepada orang tua. Lu seru guruku gak tepak kok dilebono kene. Gitu ya. Kenapa? Karena orang tua menjatuhkan kehormatan guru di depan anak. Loh, jenenge guru lah gak sempurna. Ya iya wis kebiyen, sempurna mek kanjeng Nabi tok. Tetapi bukan begitu caranya. Kalau ada hal yang perlu dikoreksi, maka ini perlu disampaikan dengan baik. Tapi kembali lagi tadi, harta dan anak. Di dalam surat Al-Isra ayat 64 kita juga mendapati bahwa dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia juga harta dan anak. Wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'idhum syaitanu illa ghurura. Tetapi yang menarik adalah sing barai keplecok itu mana? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, bojomu. Berikutnya apa lagi? Wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah itu maksudnya gimana? Berhati-hatilah agar mereka tidak sampai menjadikanmu berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna luasannya ialah hati-hati nek didik anak iku. Nanti kita akan ketemu lagi Quran surat An-Nisa ayat 9. Di situ kita perintahkan falyattaqullah. Konsekuensinya adalah kita itu baru dapat disebut wallahu indahu ajrun azim. Kita mendapatkan pahala hanya jika kalau kita itu mendidiknya sesuai dengan tuntunan. Maka karena itulah kita perlu berusaha mendidik dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saya mulai golek pinan iki. Iku beda nih. Nek dhisik iki jaman biyen gak ana ngene iki ya. Tak goleki pinane. Lho ono meneh. Oh iya. Nah, hari ini yang paling sering dibicarakan apa? Pengasuhan, betul? Padahal kunci terpentingnya bukan pada pengasuhan. Loh, mosok anak gak diramut? Ya jelas.
Tetapi ketika kita hanya fokus pada pengasuhan, akibatnya lupa kepada tarbiyah. Padahal kita itu mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita hanya apabila kita didiknya itu baik. Ternyata ya. Oh iya. Arek yang ngono nak sing kendo, nak sing gak iki kudu dipantengi ngene iki wis. Nah, kadang-kadang orang mengatakan kalau bapaknya baik, memberikan contoh yang baik, anaknya mesti apik. Pernah dengar gitu? Jare sapa? Di sebagian acara orang mengatakan yang penting itu teladan, contoh. Gak usah kakek ngomong wis, kayak contoh beres. Ada yang pernah dengar gitu? Tidak, nggak benar seperti itu. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan dua hal. Yo dadi contoh, yo nuturi. Itulah yang disebut sebagai uswah, bukan hanya qudwah. Bukan hanya memberikan contoh. Alangkah banyak bapak-bapak yang baik memberikan contoh yang baik. Bapak Isra'u wegep moco, senengane moco, ben wulan tuku buku luwih teko 5. Kalau saya dulu ketika mahasiswa rata-rata tiap bulan itu beli buku antara 8 sampai dengan 14 buku rata-rata. Kadang-kadang lebih. Kadang-kadang saya tak belani gak mangan sedina pisan. Kenapa? Karena saya pengen beli buku. Nek wis delok buku kan telu gak tahan, apalagi buku bagus itu. Nah, kadang-kadang kalau ada tema-tema tertentu saya baca sampai 7 kali. Kalau 7 kali saya baca, saya tanda tangan di bab itu. Jadi kalau ada satu bab kok saya tanda tangani, di bab itu saya baca sampai 7 kali. Tak waca durung paham, tak waca mana durung paham. Saya bikin hasiah, catatan pinggir. Durung paham maneh tak waca maneh ping 7. Nek tak tantangane ping 7 berarti macane luwih tepat 7. Nah, ini dulu yang saya lakukan gitu ya. Tapi ini orang-orang yang suka baca, apakah anaknya pasti suka baca? Tidak. Alangkah banyak bapak-bapak yang sudah nang masjid, anaknya sudah nang mall, nang kafe. Nah, kafe ini membahas ngaji sih mending. Artinya apa? Sekedar contoh tidak menjadikan anak itu baik. Gimana? Karena itu perlu nuturi, perlu berikan tarbiyah. Dan kebaikan doa anak kita itu untuk kita sangat terkait dengan seberapa baik kita memberikan tarbiyah kepada mereka. Sebagaimana doa anak-anak kita untuk kita, dan juga doa kita untuk orang tua kita, ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua kama sebagaimana kenek nok kene awak dhewe. Apa konsekuensinya? Anak awak dhewe ndonga nganti bendul mripate, tapi di masa kecil mereka awak dhewe gak reken, maka doa itu bukan buat kita. Kama sebagaimana Rabbayani, mereka mentarbiyahku, bukan sebagaimana mereka menyayangiku. Awak dhewe sawayang bendino anak dijak guyon, dijak pelayon, tapi gak dididik. Kita tidak mendapatkan kebaikan di doa mereka. Kama Rabbayani shaghira, di waktu shaghir. Shaghir itu kapan? Sebagian ulama mengatakan qabla mumayyiz, sebelum mumayyiz. Mumayyiz itu umur berapa? Umur 7 tahun. Tapi sebagian lainnya mengatakan mumayyiz itu berarti sebelum balik, itu berarti mumayyiz. Atau ada lagi yang menyebutkan sebelum 10 tahun. Yang jelas itu semua menunjukkan pentingnya kita menyiapkan anak-anak kita itu. Nah, tarbiyah bukan sekedar riayah. Nek ngene petik riayah tok, sing penting dingoni. Nek ngene anak gak iso.
Mondokno anak yang ngono, mosok mondokno anak kaya ngingu pitik. Ditakono ya apa nak, mau mangane cocok kan nak? Nek mangan cocok iku urusane PT. Urusane anak ya apa? Kerasan taga, mau sinau apa ae nak. Ini hal-hal yang berkenaan dengan keadaan anak. Gitu ya. Kadang-kala kita itu perlu hadir nyambangi anak, misalnya di pondok ini ada pondok pesantrennya itu ya. Itu yang kita bawakan bukan makanan, tapi lungguh bareng dirungokno sehingga anak itu merasa oh yang datang ini bukan catering, sing teko iki mbokku, sing teko iki bapakku, gitu ya. Nah, tarbiyah itu maknanya apa? Nah, ini tarbiyah itu secara ringkas tersusun dari beberapa kata. Robba yarbu itu maknanya tumbuh dan berkembang. Kemudian Robbiya yarba itu maknanya adalah menjadi dewasa dan bertambah besar. Kemudian yang ketiga adalah robba yarubbu yang bermakna, yang berarti memperbaiki, dandani, ngapikno dan mengurus. Jadi ada 3 komponen yang harus kita perhatikan kalau kita itu memberikan tarbiyah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Makna awal berkenaan dengan ini adalah di satu sisi adalah doa, tapi di sisi yang lain ini merupakan urutan kita memperbaiki. Memperbaiki itu apa? Nek wis apik cek tambah dadi apik, nek wis apik agar semakin baik lagi, nek wis apik agar kokoh kebaikannya. Wong apik gak tahu dinasihati bisa tergelincir. Gitu ya. Nah, sing elek cek dadi api itu makna dari memperbaiki. Kalau kita hanya memperbaiki anak kita, maka cukup langsung kepada anak kita. Tapi kalau kita ingin memperbaiki keturunan, maka kita perbaiki mulai dari pasangan hidup kita, suami maupun istri kita, gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengannya. Saya perlu percepat berkenaan dengan ini karena saya ingat tadi slide-nya udah dawa iki. Nah, karena itu hal terpentingnya adalah bahwa dalam urusan mendidik anak ini adalah sedikit demi sedikit sampai mencapai tingkatan yang sempurna. Yang dimaksud dengan tingkatan sempurna itu ialah anak itu sudah tergerak oleh dirinya sendiri. Kalau anak itu tergerak oleh dirinya sendiri, maka kita tinggal mengarahkan. Jadi di antara indikator setelah berjalannya pendidikan itu ialah munculnya kemauan. Ini mengingatkan kita kepada usus tarbawiyah, prinsip-prinsip dasar pendidikan. Nah, dalam usus tarbawiyah itu dibagi menjadi 2, asas ma'rifi dan asas amali. Pada asas ma'rifi terbagi menjadi 2 juga, yakni iman dan ilmu. Nah, pada ilmu disebut ilmu hanya jika memenuhi 2 syarat, memenuhi 2 kualifikasi. Pertama adalah membuka pintu al-fahmu, kefahaman. Arek dikandani mantuk-mantuk, kemudian kau jelas namanya gak iso, itu berarti belum paham. Untuk paham perlu proses untuk memikirkan lebih dalam, mengaitkan dengan kondisi sekeliling dan lain-lainnya. Kita tidak membahas rinci. Kemudian yang kedua disebut ilmu selain al-fahmu adalah bina'ud dawafi' as-sulukiyah, membangun motivasi-motivasi berperilaku. Jadi bukan hanya memberikan kepada mereka maklumat, informasi mengenai ilmu, informasi mengenai iman, tetapi sungguh-sungguh menggerakkan. Dengan demikian tidak mungkin kita itu memenuhi kualifikasi ilmu sebagaimana yang dimaksud kalau kita menyampaikannya hanya melalui satu pintu, yakni pintu idrakiyah alias kognitif saja.
melainkan harus bersamaan, dua pintu itu sekaligus bersamaan, yakni dari aspek idrakiyah dan syu'uriyah. Syu'uriyah itu afektif, kira-kira dia secara perasaannya disentuh. Nah, lalu bagaimana kita bisa sampai ke sana? Berarti pendekatannya itu berbeda dengan sekedar memberikan informasi. Dan tadi dibacakan Quran surat Luqman. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di situ Luqman berkata itu dengan menggunakan kalimat apa? Kalimat informasi atau kalimat berita? Kalimat berita atau kalimat perintah? Kalimat berita atau kalimat perintah? Kalimat perintah. Baik yang berupa suruhan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, maupun perintah yang bersifat larangan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Apalagi kalau anak-anak masih belum mumayyiz, umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, kita perlu sering-sering memberikan kalimat-kalimat perintah maupun kalimat-kalimat larangan sesuai dengan yang dituntunkan, sesuai dengan yang dicontohkan dalam agama kita ini. Loh, masa sih sama anak kita bersikap kasar? Loh, kasarnya dari mana? Kok pakai kalimat larangan? Ya Allah, lho awak dhewe iki lho ndonga nang Gusti Allah pakai kalimat larangan. Apa kalau begitu kita kasar sama Allah? Ya enggak mungkin kan. Mau sama Allah kok kasar? Coba ndonga lho nganggo menging. Berdoa itu pakai larangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya enggak? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan lain-lainnya. Kalimat larangan. Apakah kita kasar kepada Allah? Ya enggak mungkin. Ya enggak? Ini kalimat larangan yang bermakna permohonan. Begitu pula kepada anak kita, baik kalimat perintah maupun larangan tidak berhubungan dengan kasar maupun tidak. Ada yang pakai kalimat berita tapi kasarnya bukan main. Jenengan tahu orang Jogja kalau sudah marah itu marahnya gimana? Bahasanya rada gelendem. Asem ini. Gak kayak orang Malang, gak kayak orang Jombang, gak. Tapi itu sudah marah bukan main. Ayo wes ben. Anaknya misalnya berulah, dikasih tahu gak mau berhenti. Orang tua dalam ayo wes ben. Modiar ya wes. Itu bahasanya kalem, slow tapi sadis. Jadi kasar dan tidak berhubungan dengan kalimat perintah maupun kalimat larangan. Nah, kita ini lemah tapi Allah Maha Kuasa. Nah, maka mintalah hanya kepada Allah, nak, dan janganlah kamu merasa lemah. Loh, anak terbakar gitu dan tidak kasar. Apa yang kamu takutkan dari manusia, nak? Jangan pernah meremehkan manusia karena Allah Maha Besar yang menciptakannya, dan jangan pernah keder di hadapan manusia karena semuanya kecil di hadapan Allah. Loh, anak itu dia mantap tidak gentar bukan karena pede gitu ya, tapi tidak juga meremehkan orang lain. Untuk bisa ke sana berarti kita perlu melakukan usaha yang sifatnya bertahap, berjenjang. Ini ya, ini dari berkenaan dengan makna tarbiyah tadi itu. Maka kita itu dikatakan membangun karakter building itu bahasa Arabnya itu bina'us syakhsiyah. Bina'us syakhsiyah seringkali dimaknai juga sebagai pendidik, membangun kepribadian. Soalnya sekarang ini banyak sekali yang rancu, karakter gemar membaca itu bukan karakter, itu kebiasaan. Nah,
Ini semua harus dilakukan dengan langkah-langkah yang kuat, langkah-langkah yang jelas, dan memiliki maqayis. Maqayis itu apa? Miqyas itu apa? Parameter-parameter, ukuran-ukuran yang jelas dan kuat berdasarkan agama ini. Kadang-kadang ngarek dikandani, nah kamu boleh main tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu kenapa apa? Berlebihan itu kenapa apa? Kalau nggak jelas ukurannya, maka anak nggak bisa disalahkan. Ya Allah nak, kan bapak sudah bilang kamu itu boleh main tapi jangan berlebihan. Aku nggak berlebihan. Karena aku jam 11 malam udah pulang. Nah, itu namanya berlebihan. Kenapa kok selegende kayak niku? Karena tidak ada miqyasnya. Tadi di Quran dibilang fahzaruhum, maka berhati-hatilah. Kapan disebut berhati-hati? Kapan disebut berhati-hati? Kalau sesuai dengan miqyasnya. Contoh, naik kendaraan kecepatan 40 km per jam itu hati-hati atau enggak? Naik mobil kecepatan 40 km per jam termasuk hati-hati apa sembrono? Hati-hati. Sampai nak jalan tol 40 km per jam sembrono itu. Kenapa? Karena kecepatan minimal 60 km per jam, tidak sesuai dengan miqyas. Tapi begitu masuk gang sempit 60 km per jam, itu jenenge kurang ajar. Apa yang bedakan? Miqyasnya, tolok ukurnya. Hal-hal ini yang kadang-kadang diabaikan atau seringkali diabaikan, sehingga anak itu memiliki peluang untuk ngeyel, untuk membantah orang tua, ya. Nah, sebagaimana pendidikan, anak-anak itu menyimpang, anak-anak itu bermasalah juga tidak secara tiba-tiba. Termasuk yang sekarang banyak dikeluhkan berkenaan dengan kecanduan gadget dan lain-lain, itu juga tidak tiba-tiba. Ada proses-proses yang gradual. Begitu pula dengan penyimpangan anak dari fitrah. Ada 3 momentum yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya lancar berbicara. Ini sebagaimana hadis yang saya tampilkan di situ. Yang kedua, hatta yu'abbir anhu lisanuhu, ketika lisannya mulai fasih, sudah mulai pandai mengartikulasikan gagasan, mengungkapkan perasaan, melakukan framing. Kok framing? Maksudnya framing gimana? Ini bukan istilah politik. Contohnya arek pasulangan gak iso ditakoni makni, jawab ini. Ya sebenarnya tadi itu gak sulit mah, cuma aku itu lah golek-golek alasan sehingga dimaklumi. Ini umur pira mulai iso niku? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah usia 7 tahun ketika mereka mumayyiz. Kemudian momentum yang ketiga, hatta yubayyina anhu lisanuhu, kira-kira umur 10 tahun anak harus mulai pandai merangkai, retorikanya api gitu ya, sehingga kita terpukau. Maka di usia-usia ini kita perlu betul-betul memperhatikan. Saya pernah dimintai bantuan untuk menangani kasus geng ya. Dalam istilah psikologi berkenaan dengan starter geng. Starter geng itu apa? Geng permulaan yang arahnya pada kriminalitas. Di jenjang apa itu? SD. Pimpinan gengnya itu loh, arek SD kelas 2, anak buahnya arek SD kelas 5, kelas 4 itu. Memalak. Akhirnya kita lakukan kunjungan ke rumah. Apa yang terjadi? Anak ini setiap kali pulang ceritanya itu heroik gitu. Pokoknya membuat orang itu terenyuh, seolah-olah anak itu neriman dan ngalahan gitu. Misalnya dari rumah dibawain makanan, begitu pulang cerita, Mi, tadi kan aku tuh Umi gak kasih aku kue toh Mi, terus temenku tuh lihat aku tuh gak tega loh Mi, aku kasihkan semua. Akhirnya Uminya kan langsung harum, Masya Allah nak, terus gak apa-apa nak, diganti, dibikinkan lagi, dibelikan lagi, dikasih uang. Uminya bangga, padahal ketika di sekolah dia tukang palak, tukang rampas panganan nih, koncone
dan tidak jarang dan seringkali dia mendelegasikan pada anak-anak yang lain untuk ngerampas makanan konsone. Kenapa ini terjadi? Karena ketika anak cerita, orang tuanya tidak pakai konfirmasi. Loh, memangnya kita harus senantiasa curiga? Tidak. Kita bukan curiga, tapi juga bukan bermudah-mudah. Ingat, momentum-momentum ini kita harus ekstra hati-hati. Hatta yubayyina anhu lisanuhu. Menarik, dari 3 momentum itu semuanya berhubungan dengan lisan. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, kemudian hatta yu'abbir anhu lisanuhu, dan hatta yubayyina anhu lisanuhu. Nah, hatta yu'riba anhu lisanuhu ini kan terus kalau di dalam hadis ini adalah fa idza a'raba anhu lisanuhu. Nah, di situ jelas sekali, imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia itu syakir, boleh jadi dia itu kafur. Artinya mulai menyimpang. Pintunya apa? Lisan. Kalau anak umur sekian senengnya ngomong-ngomong sih gak tepak belas, dijak ngaji gak gelem, distelno murotal ngamuk, begitu diajak goyang langsung semangat. Itu artinya kita perlu segera bertindak. Ini anak perlu segera dibenahi. Dijak ngomong api angel, tapi begitu dijak meso fasih, lho anak iku arek cilik iki lho ngomongnya aku arep nirokno gak temekot iku anak cicili soalian. Sing diomongno gak tepak belas, maka kita harus bertindak. Jadi seandainya kita itu peka dengan tahapan demi tahapan yang ini Rasulullah SAW sudah memberikan warning, maka insya Allah anak-anak kita itu akan terjaga, sehingga begitu mereka masuk usia remaja, mereka itu dapat menjadi muharrik, menjadi penggerak utama dalam kehidupan masyarakat, fi hayatil ummah, dalam kehidupan umat ini. Tapi kalau kita abaikan, maka masa remaja justru sebaliknya menjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Mahla bin Abi Safra rahimahullah ta'ala, asyabab syu'batu minal junun. Remaja menjadi masa gila-gilanya mereka, cabang-cabang dari kegilaan-kegilaan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tapi kok iso kaya ngono iku? Karena kita tidak memperhatikan di titik-titik penting usianya itu, apakah mereka ada penyimpangan atau tidak. Padahal kita sudah dikasih warning oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Dan siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab siapa? Kedua orang tuanya. Nanti mudah-mudahan mencukupi waktunya kita bicara tentang rumah atau keluarga sebagai lingkungan. Karena sebagian orang tua menyalahkan lingkungan. Gimana Ustaz? Kita sudah didik anak-anak kita baik-baik, tapi begitu keluar rumah, anak ini gak karu-karuan. Pertanyaannya, loh kok iso? Lho kok iso koncone luwih berpengaruh dibanding wong tuane? Kok iso koncone luwih berpengaruh dibanding keluarga? Apa artinya? Ini ada ungkapan, bukan hadis ya, al-ihsanu yu'jizul insan. Kebaikan itu mematikan manusia. Uang kalau diapii, bendino diapii, maka dia akan nurut kepada yang membaiki dia. Jangan-jangan anak itu mudah terpengaruh oleh temannya, karena temannya lah yang memberikan pengakuan, memberikan perhatian, sementara emaknya itu diceluk tak lu wangil. Bunda, apa? Ya semau tak bagangan hati. Bunda lihat. Iya apa bilang? Akhirnya anak mikir wes tinimbang nelongsos gak usah nyeluk wong sitok iki. Siapa yang mengajari? Wong tuane dhewe.
Warek delok memperlihatkan gambarnya arek sik cilik TK. Budak-budak lihat gambar bagus enggak? Ha, iya bagus. Iku ngelem apa ngusir? Ngusir. Ngusir dhewe ya sampean ya. Nah, maka kalau anak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, setiap dia meminta penilaian orang tuanya, orang tuane jawab kayak ngono iku ya wis sing waras ngalah. Ya enggak? Tapi seandainya di rumah itu betul-betul dihidupkan hiwar itu apa? Bincang-bincang, percakapan, ngobrol, bukan soal wal jawab. Kamu dari mana tadi? Kamu nggak pulang-pulang kenapa? Coba suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu an, ini seseorang yang dipondokkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW untuk ngeladeni, untuk berkhidmat sampai 10 tahun. Nah ketika itu Anas bin Malik ini sudah berkhidmat selama 7 atau 9 tahun. Waktu bukan selama 10 tahun ya, tapi di antara riwayat adalah selama 10 tahun mengabdi pada Rasulullah, tidak pernah sedikit pun Rasulullah marah. Nah kejadian yang ini ketika Anas bin Malik radhiyallahu an sudah berkhidmat di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 7 atau 9 tahun. Berarti umur piro? Anas bin Malik berkhidmat andai kata mulai dari usia mumayyiz 7 tahun, kalau selama 7 tahun berarti usia remaja. Jadi sama nek bayangno remaja iku aja gak bukan berarti semuanya siap menjadi panglima, gak. Apa yang terjadi waktu itu? Anas bin Malik ini disuruh oleh Rasulullah. Rupanya ketika keluar dari tempatnya Rasulullah, lihat ada yang lagi main-main, dia pun tertarik, melok dulinan, melok dolin. Rasulullah kemudian mendatanginya, kemudian diceblek. Apa kata Rasulullah? Ya apa yang dilakukan Rasulullah? Cuma mengingatkan, menyuruh melakukan apa yang disuruhkan. Enggak pakai kamu kok lagi malah asik main kenapa? Enggak. Dan itu membuat Anas bin Malik radhiyallahu an sangat terkesan, wis wedi gitu loh. Ternyata Rasulullah bisa ngejak guyon. Rasulullah lihat itu ketawa lalu menyuruh untuk melakukan apa yang diperintahkan. Saya ingin mengajak pada contoh yang lainnya lagi. Ono sing luwih serem meneh. Namanya Khawwat bin Jubair. Ini hadisnya panjang riwayat Tabrani. Suatu ketika Khawwat ini diajak oleh Rasulullah menemani perjalanan Rasulullah, perjalanan jauh. Kok iso ngomong niku? Karena ketika istirahat saja di Marra Az-Zahran, dalam perjalanan pulang menuju Madinah bikin tenda. Nah, bikin tenda mungkin enggak istirahatnya cuma setengah jam? Ya gak perlu ngetekno tenda setengah jam kok langsung balik mana ya, langsung dibongkar mana ya gak perlu kan. Berarti istirahatnya lama. Rasulullah kemudian tidur di dalam tenda istirahat. Nah Khawwat ini anak muda remaja keluar dari tenda, dilihatnya ada gadis-gadis yang cantik. Ini remajanya zaman siapa? Zaman siapa? Zaman Rasulullah. Delok niku jeneng arek enom. Wis langsung balik nang tenda, diambil tasnya, tapi gak sebut mereknya karo aku. Dikeluarkan seluruh pakaiannya, dipilih yang paling apik, dikenakan pakaian yang paling bagus itu, lalu dia duduk di dekat gadis-gadis muda yang cantik itu. Saat lagi duduk-duduk, ternyata Rasulullah keluar, panik dia. Khawwat ini ditanya oleh Rasulullah, namanya panik, akhirnya Khawwat berbohong. Tali ontaku terlepas ya Rasulullah.